Korun dikenal sebagai sosok yang sangat kaya dalam sejarah dan mitologi Islam. Kekayaannya yang melimpah ruah hingga mampu memenuhi seluruh negeri telah menjadi legenda. Namun, di balik kekayaan itu, terdapat kisah tragis yang membawa Korun kepada kehancuran. Dalam video ini, kita akan menjelajahi asal-usul harta Korun, bagaimana kekayaannya terakumulasi, dan bagaimana akhirnya ia tenggelam ke bumi beserta seluruh hartanya. Mari kita mulai. Korun adalah salah satu anggota Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Musa. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang diberi kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia awalnya adalah seorang kerabat dekat dari Nabi Musa, dan beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia merupakan sepupu Nabi Musa. Korun dikenal sebagai orang yang pandai dalam ilmu hitung dan perniagaan. Kemampuan inilah yang membawanya menjadi sosok yang kaya raya di kalangan kaumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan yang ia miliki menjadikan dirinya sombong dan jauh dari ketaatan kepada Allah. Ia bahkan berani menentang ajakan Nabi Musa untuk bersyukur atas nikmat yang diterima. Korun dengan sombong mengatakan bahwa semua harta yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri, tanpa ada campur tangan Tuhan. Kekayaan Korun digambarkan begitu besar sehingga kunci-kunci dari gudang harta miliknya saja sulit untuk dibawa oleh sekelompok orang kuat. Dalam surat Al-Qasas ayat 76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ini menunjukkan betapa luar biasa jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Korun. Diperkirakan, kekayaan Korun meliputi emas, perak, batu permata, dan benda-benda berharga lainnya. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan bahwa ia memiliki istana yang seluruh tiangnya terbuat dari emas murni dan dihiasi dengan permata-permata indah. Korun menggunakan kekayaannya untuk menunjukkan kekuasaan dan kedudukan, serta menekan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Kesombongan Korun semakin menjadi-jadi seiring bertambahnya kekayaan. Ia tidak hanya menolak perintah Allah untuk bersyukur, tetapi juga menentang Nabi Musa dengan mengatakan bahwa Musa iri dengan harta yang ia miliki. Ia menolak untuk beramal dan membantu orang-orang miskin. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai penguasa yang tidak membutuhkan Tuhan. Pada puncak kesombongannya, Korun dengan bangga memperlihatkan seluruh hartanya kepada rakyatnya. Ia keluar dengan pakaian terbaik dan dikawal oleh pasukan serta pelayannya, menunjukkan seluruh kemewahan yang ia miliki. Ketika orang-orang melihat pameran kekayaan ini, sebagian besar dari mereka merasa kagum dan berharap bisa menjadi seperti Korun. Namun, orang-orang yang beriman mengingatkan mereka bahwa harta dan kekuasaan bukanlah jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Ketika Korun semakin sombong dan angkuh, Allah memberikan teguran yang sangat keras. Pada suatu hari, di puncak kesombongannya, Korun dan seluruh harta yang ia pamerkan tiba-tiba tenggelam ke dalam bumi. Tanah yang di bawahnya terbelah, dan Korun beserta istana, kekayaan, dan para pelayannya terseret ke dalam lubang besar yang kemudian tertutup rapat. Dalam Al-Quran, kisah ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Peristiwa ini bukan hanya sebagai hukuman bagi Korun, tetapi juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang terlalu mencintai dunia dan menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Tidak ada yang dapat menolong Korun saat bumi menelannya. Semua harta yang ia banggakan, yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya, hilang begitu saja bersama dirinya. Kisah Korun mengajarkan kita bahwa kekayaan yang melimpah bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan dan menjadi tujuan hidup.
Segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan seharusnya digunakan untuk kebaikan. Kesombongan dan sikap tidak bersyukur hanya akan membawa kehancuran sebagaimana yang dialami oleh Qorun. Banyak orang yang pada awalnya miskin kemudian diberi kekayaan, tetapi justru lupa dengan daratan dan semakin jauh dari Allah. Harta bisa membuat seseorang lupa diri, menindas yang lemah, dan merasa bahwa ia lebih unggul dari yang lain. Namun, pada akhirnya, kekayaan tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kehancuran jika ia tidak dibarengi dengan ketaatan dan kesadaran bahwa semua yang dimiliki adalah anugerah dari Tuhan yang dapat diambil kembali kapan saja. Hingga saat ini, tempat di mana Qorun dan seluruh hartanya tenggelam masih menjadi misteri. Beberapa sejarawan dan arkeolog percaya bahwa lokasi tersebut berada di Mesir, sementara yang lain menyebutkan bahwa tempatnya berada di wilayah Laut Mati. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan lokasi pasti harta Qorun, tetapi kisahnya tetap menjadi inspirasi bagi umat manusia hingga kini. Menurut legenda, orang-orang yang mencari harta Qorun selalu menemui kegagalan, dan tempat tenggelamnya dipercaya terkutuk. Bahkan, ada cerita-cerita yang menyebutkan bahwa siapapun yang mendekati tempat tersebut akan mengalami malapetaka. Ini menunjukkan bahwa harta yang dikumpulkan dengan cara yang salah dan digunakan untuk kezoliman tidak akan memberikan manfaat apapun, bahkan dapat membawa kehancuran bagi pemiliknya. Kisah Qorun adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak terperdaya oleh kemilau dunia dan menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam hidup. Sebesar apapun harta yang kita miliki, semuanya tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan dan disyukuri sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta Qorun yang dulunya menjadi kebanggaan, kini tinggal kenangan yang tenggelam bersama dirinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.